Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Listriani, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Makna pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah sistem among, mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Yang kedua adalah tentang kodrat keadaan, yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan tentang asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Hal ini mengandung arti bahwa proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi tempat dilangsungkannya proses pendidikan. Pendidikan bagi seorang anak tidak hanya dipusatkan di pusat pendidikan seperti sekolah saja, tetapi ada yang disebut dengan tripusat pendidikan, bahwa pendidikan hendaklah berlangsung di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Satu hal yang paling menarik dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah sebuah pernyataan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan lagi sebatas hanya angka-angka yang tertera pada daftar nilai, melainkan lebih bermakna daripada itu, yaitu terbentuknya sebuah budi pekerti yang luhur, yang tetap mengindahkan kodrat bermain sebagai salah satu karakteristik pembelajaran pada anak-anak. Ki Hajar Dewantara selalu identik dengan trilogi kepemimpinan yang ia cetuskan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun keinginan atau memberikan motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Selama ini saya selalu menganggap bahwa siswa adalah objek pembelajaran. Ia harus mengikuti semua rangkaian kegiatan yang telah ditentukan oleh guru. Yang kedua, saya menganggap ketercapaian penyampaian materi adalah yang paling penting dari sebuah proses pembelajaran. Ketiga, saya hanya fokus pada ranah kognitif saja serta penguasaan siswa terhadap materi pelajaran tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Yang keempat, karena fokus pembelajaran menurut saya hanya sebatas nilai, maka ketika anak tidak mencapai KKM yang ditentukan, saya akan merasa gagal dan merasa kecewa. Saya pun beranggapan kelas adalah sebagai tempat terbaik untuk siswa belajar. Ketika siswa duduk rapi, tenang, memperhatikan guru dengan seksama, maka menurut saya pada saat itu siswa sedang melaksanakan pembelajaran yang terbaik. Sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya masih beranggapan bahwa siswa adalah kertas kosong yang belum ditulisi, dan guru memiliki pena yang dapat menentukan seperti apa kehidupan siswa berikutnya dengan menuliskan hal-hal di atas kertas kosong tersebut. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perilaku saya jauh berubah. Sekarang saya sadar
bahwa anak adalah subjek pembelajaran itu sendiri. Mereka yang akan menggali dan membentuk pemahamannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya membentuk aspek kognitif atau cara berpikir siswa saja, akan tetapi harus menyeluruh. Pembelajaran juga harus dapat menyentuh ranah afektif atau perasaan siswa, psikomotor atau gerak dan keterampilan siswa, juga harus meliputi aspek sosial dan budaya di mana tempat siswa itu berada. Guru harus memiliki rasa tulus dan ikhlas dalam menuntun kodrat terbaik anak. Saya sadar bahwa pembelajaran itu haruslah menyenangkan dan penuh penghormatan, mengenali dan menghargai karakteristik setiap anak. Tujuan pendidikan adalah tumbuhnya budi pekerti yang luhur, selamat, dan bahagia. Setelah memahami filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ada hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta berpusat pada siswa. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dalam pembelajaran di kelas. Saya pun akan melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan, yang menuntun bukan menuntut, serta menjalin komunikasi yang baik dengan siswa untuk menggali karakteristik siswa serta latar belakang dan kebutuhan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Terima kasih. Semoga kita sebagai seorang guru dapat menerapkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini dan mewujudkan sebuah generasi baru yang merdeka, selamat, bahagia, berbudi pekerti luhur, dan penuh dengan kebijaksanaan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.